Ergosphere Online, sebuah game fantasi di mana para playernya masuk ke dunia sistem skill dan leveling. Hingga suatu hari, sebagian player terpilih memainkan game itu di dunia nyata. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Lee Oh-reum dan Kim Si-wol yang diajak bergabung ke dalam guild Raison diajak oleh ketua guild bertemu dengan anggota lain yang sudah ditransfer. Di sana terjadi sedikit perselisihan hingga Oh-reum terlibat pertarungan dengan salah satu anggota guild. Oh-reum menang dan membuat kesepakatan untuk bekerja sama dengan guild Raison. Setelah mendapatkan kesepakatan, Kim Si-wol bilang pada Suha, meski Lee Oh-reum seorang damage dealer, tetap saja party leadernya adalah aku. Kamu bisa bertukar kontak hanya denganku saja. Suha hanya tersenyum. Ik-jo bilang pada Oh-reum, karena kita sudah menjadi sekutu, aku ingin bilang, berhati-hatilah dengan Chaos. Ranker ke-34 di guild kami terbunuh akibat tim attack dari Chaos. Menurut informasi baru-baru ini, entah bagaimana, member mereka bertambah banyak yang ditransfer. Suha menghampiri mereka. Kami berencana untuk membuat grup dinner untuk sharing informasi. Datanglah lusa jika tidak sibuk. Tentu saja, aku akan menghubungi lewat kontak Kim Si-wol. Mereka kemudian berpisah. Oh-reum bilang pada Si-wol, aku baru tahu user PK bergerak dalam grup. Ayo kita selesaikan quest banyak-banyaknya dan meningkatkan skill kalau kita mau melawan mereka. Sementara itu di dunia Ergosphere Online, tepatnya di kawasan bernama Chaos Online. Di sana, Eun-hyun sedang terlibat pertarungan dengan player lain. Eun-hyun berhasil mengalahkannya, tapi tak hanya satu, ia dikepung oleh dua player lain yang menyerangnya dari segala arah. Eun-hyun dengan kelincahannya menghindar dan terus memanah para player. Eksekusioner pasif skill, Rainstorm, Piercing Bird, memungkinkan menghindari serangan secara sempurna sebesar 30%. Eun-hyun berhasil menghindar, ia menyerang balik. Skill, Dragon Kill, ia menciptakan sebuah tombak yang langsung mengalahkan kedua player sekaligus. Player yang terus mengawasinya bilang dari atas, dia berjuang lebih keras dari dugaanku. Dengan level yang segitu, bagaimana menurutmu Presiden? Presiden bilang, meskipun skillnya tidak cukup, kalau dia memasuki the flow state, tarik dia keluar, transfer dia. Event Horizon sudah sangat dekat. Baiklah. Begitu dia mencapai puncak menara, aku akan melakukannya. Walaupun tidak semua orang bisa pergi ke dunia nyata begitu menaiki menara. Beberapa waktu berlalu, Oh-reum, Kim Si-wol, dan guild Raison dinner bersama. Si-wol di sana bilang, apa kalian sangat butuh seorang main damage dealer? Sungha menjawab, kau benar. Transfer ke dunia nyata secara tiba-tiba membuat kami tidak punya pilihan selain mengandalkan satu sama lain. Kami juga belum memberitahukan fenomena transfer ke anggota guild lainnya. Aku hanya menyuruh mereka untuk menghubungiku kalau ada sesuatu yang aneh sewaktu memainkan game. Salah seorang anggota guild datang. Perkenalkan, dia adalah main dealer guild kami, Shin Jin-in. Bisa kamu tunjukkan fotomu sebelum ditransfer? Jin-in kemudian memperlihatkan kondisi tubuhnya. Ia bilang, aku terkena kecelakaan lalu lintas. Tubuhku hancur berkeping-keping, tapi semua itu berubah. Setelah fenomena transfer, aku bisa berlari, melompat, dan bahkan terbang seperti avatar game di karakternya. Sungha berkata, kekuatan dari sistem yang dapat melakukan sesuatu yang mustahil. Kalau kita bisa mempelajari prinsip kekuatan ini, kita mungkin bisa merubah dunia tanpa penyakit fatal dan orang yang bersedih. Dan itu adalah keinginanku jika berhasil memenangkan event Horizon. Aku ingin mempelajari prinsip sistem game ini, tapi banyak yang belum aku ketahui, termasuk sebuah pintu bernama backdoor. Apa kalian pernah melihatnya? Oh-reum menjawab, aku melihatnya, tapi setauku dari sana hanya keluar monster. Sungha mulai menjelaskan setelah menginterogasi berandalan Chaos. Itu adalah sebuah pintu menuju next stage yang belum diimplementasikan ke dalam game. Sebuah pintu untuk menjadi The Transcendent Class.
The Backdoor, mengingat adanya Amberan. Kemungkinan kalau rumor itu memang ada, Amberan adalah monster seperti Waham yang sudah kalian lawan sebelumnya, makhluk plus alpha yang hidup sebagai monster di dalam game, tapi menggunakan kemampuan yang berbeda di dunia nyata, atau monster yang tidak pernah ada di dalam game. Ada kemungkinan user juga bisa berkembang melebihi batasan yang sudah ditetapkan dalam game. Perkenalkan, aku Kim Raimi, seorang Magic Gunner. Jin In bilang lagi, kuncinya adalah consciousness atau kesadaran bahwa kita telah menjadi avatar dalam game adalah kunci untuk membuka backdoor. Itu yang aku ketahui, meski kita juga belum mengerti. Di malam selanjutnya, Kim Si-wol dan Lee Oh-reum kembali melakukan quest. Terlihat Kim Si-wol sedang berhadapan dengan monster laba-laba. Si-wol yang berlari, menyerang balik, skill, Throne Trap. Ia menciptakan jebakan yang membuat monster itu diserang dalam lingkaran sihir. Monster itu mulai kewalahan. Sekarang, Lee Oh-reum habisi dia. Oh-reum dari atas melompat, item Ring of Inevitability, efek bertambah sebesar 28%. Dengan item tambahan itu, Oh-reum siap menyerang. Tebasan pedangnya berhasil menghancurkan monster sekaligus. Oh-reum bilang, item high grade yang kita terima setelah membunuh Waham sangat berguna. Ia mendapatkan sebuah item bernama Ring of Inevitability, meningkatkan efek skill, dan item bernama Strongheart untuk meningkatkan defense. Aku juga mendapatkan ini. Si-wol mendapatkan Angel Wing untuk meningkatkan dexterity, juga mendapatkan sebuah gelang bernama Trade of Connection saat dalam party dapat meningkatkan efek buff. Meski ada juga item drop yang kurang berguna, kita bisa tukar dengan sesuatu yang kita butuhkan nanti. Sistem lalu bilang, selamat, kalian berhasil menyelesaikan quest dengan membunuh 5 Greedy Speeder and Kyo. Karena user berhasil menyelesaikan quest tanpa terkena damage, kami akan berikan hak untuk menghadapi sebuah extra quest. Sebuah quest yang dirancang untuk mengeluarkan semangat bertarung dalam diri user. Hadiah spesial yang bukan berupa uang, item atau random box. Waktu terbatas untuk menerima akan hilang. Tentukan keputusan kalian. Mereka mulai berdiskusi, hadiah yang tidak jelas. Aku malas melakukannya. Orang mulai berpikir, tunggu, ayo kita coba tantangan ini. Hadiah spesialnya mungkin berupa sesuatu seperti informasi tentang Horizon atau mengenai game ini. Meski aku tidak yakin, kurasa hadiahnya tidak bisa didapatkan dari quest biasa. Mendengar itu Si-wol semangat. Baiklah, aku suka semangatmu. Ayo kita ambil ekstra quest ini. Keesokan harinya, menjelang malam, Oh-reum yang hendak pulang didatangi oleh Han So-jung. Lee Oh-reum, kenapa kau tidak pulang bareng Kim Si-wol hari ini? Aku tidak menyangka hubungan kalian berjalan secepat ini. Apa kalian sudah pernah berciuman? Oh-reum mendadak salah tingkah. Tidak, kami tidak pacaran. Sambil pergi, Han So-jung bilang, padahal intuisiku selalu benar, sama seperti aku yang tidak salah menebak Eun-hyun akan pindah sekolah. Mendadak Oh-reum heran, jadi selama ini dia tidak masuk sekolah karena pindah. Seperti itulah yang aku dengar di ruang guru. Dia dipindahkan ke sekolah elit yang isinya anak-anak orang kaya semua. Dia juga sekalian pindah rumah. Dalam hatinya Oh-reum bilang, kenapa juga aku memikirkannya? Itu bukan urusanku. Sudah lebih baik begini. Aku tidak akan melihatnya lagi. Jadi dia kabur. Dasar pecundang. Sudahlah. Aku harus fokus melakukan extra quest malam ini dan cara memenangkan event Horizon. Malam harinya, Oh-reum dan Si-wol memulai extra quest. Tubuh mereka dipindahkan ke sebuah tempat. Bukankah ini tempat di area dekat sekolahan kita? Sistem bilang, quest akan dimulai 3 menit dari sekarang. Tertulis, time trial quest, buru 8 Ascent Quest Kingdom dalam waktu 15 menit. Oh-reum bilang, ini akan mudah karena monster itu mudah dikalahkan. Tapi berbeda kalau mereka itu adalah Aberran. Sebaiknya kita berhati-hati. Ayo kita pakai item dengan buff speed. Si-wol menjawab, aku sangat menyukai cerita Ascent King yang dulu tinggal di sebuah kerajaan emas. Di sana, quest langsung dimulai. Mereka berpencar dan berkomunikasi jarak jauh. Mereka bergerak memeriksa di area sekitar. Itu dia, Ascent Kingdom, Outcast Prince.
Orang melompat, skill Vengeful Spirit Sword. Dengan mudah, orang membelah tubuh monster. Tak lama ia menemukan monster kedua. Lagi-lagi dengan mudah, orang bisa mengalahkannya. Aku sudah membereskan 2, si Wool menjawab. Kamu terlalu cepat, aku bahkan belum menemukan satupun. Hingga akhirnya, Kim Si-wol menemukan 3 as hand sekaligus. Sungguh beruntung, aku langsung menemukan 3. Ia mulai beraksi, mengangkat tongkatnya, skill Dead End. Ia menciptakan skill penghalang. Serangan ketiga monster berhasil ditangkis. Skill Chain Confinement Trap. Dengan skill itu, ketiga monster berhasil terjerat rantai di bawah lingkaran sihir. Beast of Labyrinth. Minotaur dapat menggunakan Lightning Spear selama 17 detik, mengurangi ketahanan terhadap serangan sihir dan meningkatkan serangan fisik. Tubuhnya bereaksi, tombaknya berubah, dan terbentuk 2 tanduk di kepalanya. Si Wool menghentakkan kakinya ke bumi, dan tercipta petir yang langsung menyambar ketiga monster. Ascent King yang terkena stun tidak bisa bergerak. Dengan tongkat yang berubah menjadi tombak, Kim Si-wol langsung menebas ketiga monster sekaligus. 3 sudah kubereskan. Aku akan coba cari yang satunya dengan skill Watchtower. Li Ohrem, kamu coba cari di sekitarmu. Ohrem mulai bergerak mencari. Dalam hatinya ia bilang, monster tipe ini biasanya akan menyerang musuh begitu mereka melihatnya. Seharusnya mereka tidak akan bersembunyi, bahkan langsung menyerang begitu melihatku. Sistem, berapa banyak waktu yang tersisa? 12 menit. Bagus, karena mereka bukan amberan. Menyingkirkan mereka tidak akan memakan banyak waktu. Ia terus mencari. Waktu tersisa 5 menit. Di sana, Ohrem kemudian menemukan monster terakhir. Ketemu juga. Jadi kau bersembunyi di sini, Kim Si-wol. Aku sudah menemukan yang terakhir. Ohrem langsung mengeluarkan pedangnya. Mumpung masih ada waktu, aku bisa coba skill yang jarang aku pakai. Skill Vengeful Spirit Rampage. Dengan skill itu, kecepatan dan daya serangnya jauh meningkat. Bola matanya berubah menjadi mata demon. Vengeful Spirit Rampage secara acak menyerang segala yang ada di sekitar pengguna dengan attack power sebesar 300% dalam 15 detik. Skill yang tidak bisa membedakan monster dan user. Ada kemungkinan penggunanya melakukan PK. Dengan skill itu, Ohrem berhasil mengalahkan Ascent King. Bagus, skill ini berguna untuk jalan lurus seperti ini. Tapi sebaiknya aku hanya menggunakan di saat penting saja. Tapi mendadak, Ohrem heran karena waktunya terus berjalan. Ada apa ini? Bukankah questnya sudah berakhir? Sistem bilang, quest belum selesai. Jumlah monster yang telah dibunuh oleh Kim Si-wol dan Li Ohrem 7. Masih tersisa 1 monster lagi. Ohrem menengok, dan monster di belakangnya seketika bereaksi. Tubuhnya beregenerasi, dan di belakangnya terlihat backdoor. Monster itu lalu bisa berbicara. Akhirnya kami mendapatkan utopia milik kami di Horizon. Tiba-tiba tubuhnya menjadi air. Ohrem mulai berpikir, dia berubah menjadi air. Horizon yang barusan dia ucapkan, apa berkaitan dengan ceritanya? Ia menghubungi Kim Si-wol. Apa kamu masih ingat seluruh cerita dari Ascent King? Si-wol mulai bercerita. Kerajaan Ascent runtuh akibat praktek penistaan terhadap rakyatnya, dan sang pangeran melarikan diri dari kerajaan untuk mencari utopia milik mereka sendiri. Tempat itu bernama Horizon. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Dan Ohrem mendadak merasakan hawa keberadaan monster yang kuat di belakangnya. Sudah kuduga, quest ini bukan dibentuk secara acak. Semua ini adalah kelanjutan dari quest story yang belum selesai. Monster berkepala 3 kini muncul. Ohrem yang terkena serangannya hanya bisa menahan. Ia refleks bergerak. Sistem, buka battle preparation dan ganti item high grade cuma kelas beauty ace dengan Sage-Eye. Dengan Sage-Eye, Ohrem bisa melihat lebih dalam jiwa monster itu. Sebuah lingkaran sihir tercipta dan langsung menyerang Ohrem dari atas. Ohrem segera menjaga jarak. Jadi monster itu adalah penjaga kelima Horizon. Ohrem terus diserang. Sebuah semburan siap dilancarkan dari mulut monster.
Sebuah ledakan terjadi. Orem berhasil melompat. Sialan, status miliknya kuat jika dibandingkan dengan monster top grade lainnya. Totalnya 3 kali lipat lebih tinggi. Bagaimana mengalahkannya dalam waktu 2 menit? Orem mencoba menyerang, tapi serangannya berhasil dipatahkan. Jangan panik, status defense miliknya berbanding tipis dengan milik Balrog. Orem siap menebas. Dengan kecepatan dan pergerakannya, ia berhasil memutuskan tangan monster. Pertama-tama, putuskan dulu kedua lengan yang menjengkelkan itu. Tapi sontak Orem kaget karena tangan monster bisa beregenerasi. Monster itu menyerang balik bertubi-tubi. Di sana, ia menyemburkan serangan ke segala arah. Area di sekitar hancur. Orem berhasil menghindar. Ia segera melompat dan siap menebas. Skill, Revenge is Raging Fire. Beberapa tebasan pedang ia berikan. Perlahan-lahan, muka monster itu mulai retak. Aku akan terus menyerangnya dengan skill lanjutan. Skill, Vengeful Spirit Rampage. Orem dengan skill itu memberikan banyak serangan ke tubuh monster. Perlahan-lahan tubuh monster mulai hancur. Bagus, kalau aku terus menyerangnya seperti ini, kami bisa menyelesaikan quest. Satu tebasannya membelah tubuh monster. Tapi di sana, Orem merasakan sesuatu. Tunggu, perasaan ini jangan bilang waktunya habis. Dan benar, waktu quest untuk mereka berakhir. Monster itu belum bisa dikalahkan dan langsung menghilang. Kim Si-woo langsung mendekat dan langsung memberikan buff healing. Orem bilang, maaf, padahal sedikit lagi, tapi aku kehabisan waktu. Apa kita akan mendapatkan penalti karena gagal? Kim Si-woo menjawab, kita pikirkan nanti, karena kita sudah gagal. Aku juga tidak yakin apa yang akan terjadi. Tak lama sistem bilang, sangat disayangkan kalian gagal, tapi karena telah menyelesaikan 50% bagian quest, kalian akan diberikan kesempatan sekali lagi. Kalian dapat mencobanya 12 jam dari sekarang. Quest akan dimulai pukul 3.50 sore hari. Apa kalian ingin mengambil kesempatan ini? Sejenak Orem berpikir, ia bilang, sebaiknya kita tidak mengambil kesempatan ini karena kemungkinan warga bisa terjerat karena lumayan banyak orang yang berjalan di sore hari. Mungkin akan ada yang terluka bahkan meninggal. Kim Si-woo sedikit kecewa. Kau benar, akan menjadi masalah besar seperti katamu. Walaupun aku ingin menyelesaikan quest ini, tapi keselamatan orang lebih penting. Ayo kita tinggalkan quest ini. Setidaknya, kita berhasil mengetahui bahwa event Horizon berhubungan dengan storyline berkat quest ini. Orem bilang, bagus. Sekarang bagaimana kalau kita review story game ini sampai kita mendapatkan quest selanjutnya saja? Hingga pada akhirnya, ekstra quest yang mereka dapatkan gagal diselesaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.